Selamat siang. Perkenalkan, saya Adinda Alfia, mahasiswi psikologi dari Universitas Syahid Surakarta. Di sini saya memohon izin kepada Bapak untuk wawancara tentang pembelajaran dari di SMK Negeri 1 Miri ya Bapak. Oke. Ya, sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya dengan Pak Tarno. Bapak Tarno ya Pak ya. Bapak Tarno di SMK Negeri 1 Miri ini mengajar apa Pak? Saya kebetulan untuk di SMK Negeri 1 Miri saya ngajar di teknik instalasi tenaga listrik. Itu saya mengajar untuk instalasi tenaga listrik. Oh, berarti Bapak guru kejuruan ya Bapak Kejuruan, ya? iya kejuruan. Ini Bapak lagi jeda mengajar atau akan mengajar di selanjutnya ini? Ya untuk saat ini kan kebetulan sudah selesai kenaikan kelas, sehingga aktivitas untuk saat ini adalah proses daftar ulang. Tahapan saat ini adalah sudah sampai pada daftar ulang untuk PPDB gitu. Jadi kebetulan saya selain mengajar itu ditugasi untuk mengurusi masalah anak-anak, sehingga untuk masa PPDB ini saya masih terus berkecimpung untuk pelaksanaan daftar ulang. Berarti ini lagi masa-masanya daftar ulang ya Bapak ya? Iya, betul sekali. Kalau untuk di SMK Negeri 1 Miri ini ya Bapak ya, untuk pembelajaran daring itu menggunakan apa Bapak? Saat ini yang sudah berjalan di SMK Negeri 1 Miri, karena situasi dan kondisi yang mendorong kita ya, karena keadaan kita dipaksa oleh keadaan, secara otomatis proses pembelajaran sudah setahun lebih kita melaksanakan daring. Dalam proses pembelajaran daring ini kita lebih dominan menggunakan platform untuk Google Classroom untuk saat ini gitu. Berarti menggunakan Google Classroom di Iya. Classroom itu ya Pak? Iya. Dan tugas-tugas juga diserahkannya lewat Semua Google tugas kita laksanakan secara online melalui platform itu. Oh, ini di masa pandemi ini semua mata pelajaran dilaksanakan secara daring semua ya Pak? Iya, semuanya dilaksanakan secara daring. Bahkan untuk pengendalian siswa pun kita juga melaksanakan secara daring. Karena apa? Karena yaitu tadi situasi dan kondisi gitu. Itu salah satunya. Karena kan untuk daring sama luring itu perbedaannya sangat signifikan ya Pak ya. Dan kalau di daring ini kan kita tidak bisa bertatap muka. Iya. Lalu bagaimana perasaan Bapak saat menghadapi pembelajaran secara daring ini Pak? Iya. Pembelajaran secara virtual. Jadi untuk prosesnya saat ini kan selama ini kita dibiasakan dengan kondisi luring. Jadi kita selalu tatap muka, kita selalu bertemu dengan anak peserta didik, kita bertemu secara langsung di kelas. Dengan situasi kondisi memaksa kita harus pelaksanaan KBM secara daring, secara otomatis untuk perbedaan yang sangat mencolok itu adalah dalam proses ini ya. Yang biasanya keseharian kita harus tatap muka, terus kita harus secara daring, secara otomatis saya sebagai seorang pendidik itu unsur untuk selalu menanamkan pendidikan karakter secara langsung itu selalu ada unsur kangennya ya gitu ya. Karena kita dalam ketemu anak didik itu kan tidak sebatas memberikan materi. Jadi rasa kangen kepada peserta didik, ketemu peserta didik ini sesuatu yang luar biasa banget. Gitu. Kurang adanya chemistry nggak Pak menurut Bapak waktu pembelajaran daring ini Pak? Ya, yang terjadi saat ini kan gini. Jadi kalau yang dulu itu kan kita masih sempat ketemu duluan, gitu ya. Kita masih sempat ketemu duluan beberapa waktu, setelah itu dilanjutkan daring, sehingga apa? Sehingga anak-anak ini sudah tahu tentang karakter kita. Kita sebagai guru, peserta pendidik juga tahu tentang karakter anak. Sedikit banyak kita sudah memahami. Gitu. Tetapi dengan berjalannya waktu ini nanti, secara otomatis kita belum pernah lihat peserta didik saya itu kayak apa, kan belum pernah lihat juga. Nah ini, jadi ini unsur kedekatan hati inilah yang nantinya benar-benar menjadi tantangan antara seorang pendidik dengan peserta didik. Sehingga mungkin
untuk unsur chemistry-nya ini sangat luar biasa terputusnya mungkin ya itu. Untuk mengenali karakter berbagai macam siswa itu cukup kesulitan nggak Pak dalam masa daring ini Pak? Ya, untuk masalah pengenalan karakter kan secara otomatis kita kesulitan tersendiri dalam menghadapi anak. Karena apapun yang terjadi dengan tidak adanya tatap muka ini kan secara otomatis pengenalan karakter peserta didik itu kan kesulitan. Nah, satu-satunya jalan yang kita laksanakan dalam proses pembelajaran, itu adalah bagaimana kita melihat karakter seorang peserta didik itu adalah dari prosesnya peserta didik mengikuti KBM-nya itu. Gitu. Jadi paling tidak penilaian pendidikan karakter ke anak itu kita lihat dari keaktifan anak dulu. Keaktifan anak dalam mengikuti proses KBM. Walaupun itu hanya sebagian kecil saja untuk mengukur karakter pendidikan karakter pada peserta didik. Tetapi dengan adanya itu kita baru bisa masuk ke ranahnya anak. Apabila proses dalam proses pembelajaran anak ini tidak aktif, secara otomatis seorang guru harus hadir masuk ke sana, melihat kenapa si anak ini kok tidak aktif, harus dicari tahu informasinya. Mulai dari guru mapelnya mencari tahu, menginformasikan kepada peserta didik kenapa bahwa KBM sudah berjalan dan sebagainya, mencari tahu kenapa tidak mengikuti. Apabila seorang guru kesulitan, maka harus berkoordinasi dengan wali kelas. Wali kelas kesulitan berkoordinasi dengan BK. Ataupun mungkin harus ke home visit ke rumah peserta didik ataupun orang tuanya. Itu. Jadi dengan keaktifan anak mengikuti KBM itu menjadi salah satu pintu masuk kita untuk mengetahui lebih jauh, mendidik lebih jauh, menanamkan lebih jauh pendidikan karakter kepada peserta didik. Jadi seperti itu ada prosedurnya ya Pak ya? Iya, pasti ada itu. Jadi prosedurnya itu adalah penanganan itu dari guru yang bersangkutan. Guru bersangkutan sudah menangani belum? Kalau belum harus menangani dulu ya. Setelah sudah ditangani belum ada perubahan, harus naik ke wali kelas. Wali kelas menangani belum ada perubahan, naik ke BK. BK menangani belum ada perubahan, naik ke kesiswaan. Kayak gitu. Prosedurnya adalah seperti itu. Jadi melalui tahap-tahap berdasarkan pertama jadi guru mata pelajaran, iya, betul. Kedua dari wali kelas, dan ketiga dari guru BK tadi ya. Iya, betul. Lalu untuk guru BK tadi tindakannya apakah ditangani dulu atau kita langsung memvisit Pak? Untuk BK dalam proses penanganan ini kan biasanya BK menganalisis, menganalisis, mencari informasi dari gurunya, bagaimana informasi yang ada dari wali kelasnya, apa itu informasinya bagaimana, yang sudah ditangani guru kelas itu apa saja, yang sudah ditangani BK itu guru wali kelasnya itu apa saja. Setelah itu maka BK menentukan langkah berikutnya. Kalau sekiranya anak ini perlu diovisit, maka harus diovisit. Kalau perlu misalkan dipanggil orang tuanya, dihadirkan, itu juga harus dihadirkan. Gitu, jadi prosesnya seperti itu. Dalam menentukan proses analisis tadi itu disimpulkan oleh guru BK tersendiri atau kita berunding atau berdiskusi dengan wali kelasnya tadi Pak? BK kan punya tim. Jadi BK itu kan terdiri dari beberapa guru dan dia BK itu punya tim. Dalam proses penanganan ini tetap melibatkan pada wali kelas ataupun gurunya yang mengajar itu, sehingga ini masih tetap berkolaborasi dalam proses penanganan berlanjut untuk masalah peserta didik itu, gitu. Jadi keputusan bersama ya Pak itu? Iya, pasti. Iya. Lalu Pak, ini kan masa daring, apalagi di SMK ini lebih mengutamakan praktikum daripada teori kan? Sedangkan Bapak itu guru kejuruan ya Bapak? Iya, ya, Bapak? guru listrik. Itu
metode apa Pak yang Bapak gunakan saat mengajar siswa di daring ini Pak? Jadi inilah yang paling sering menjadi pertanyaan masyarakat ini. Bagaimanakah keterampilan yang dimiliki oleh anak SMK di masa pandemi ini? Ya? Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari masyarakat yang menanyakan untuk masalah hal itu. Ya? Perlu kita ketahui bersama bahwa di masa pandemi ini untuk proses tujuan pendidikan nasional Republik Indonesia itu diubah. Ya. Ada dua tujuan pendidikan Indonesia di masa pandemi ini. Yang pertama adalah kesehatan. Jadi tujuan pendidikan itu adalah menjaga kesehatan peserta didik, guru, ya, warga sekolah, beserta lingkungannya. Lingkungan di sekolah, lingkungan di rumah, lingkungan di masyarakat. Itu kesehatan. Yang kedua sama, yaitu adalah keselamatan. Jadi tujuan dari pendidikan itu adalah menjaga keselamatan dari warga sekolah beserta lingkungannya, baik lingkungan di sekolah, masyarakat ataupun di rumah. Gitu. Nah, bagaimana cara memberikan skill kepada peserta didik sehubungan dengan perubahan tujuan pendidikan itu, maka sekolah ini adalah menyesuaikan. Menyesuaikan dengan apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, salah satunya itu sehingga untuk proses pelaksanaan praktek keterampilan maka guru harus mampu menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada di rumah masing-masing anak. Gitu. Jadi misalkan saya listrik, ya, saya kebetulan ngajar listrik, saya ngajar instalasi tenaga listrik. Jadi saya tidak harus memaksakan untuk menuntaskan semua materi saya kepada peserta didik. Tetapi bagaimana kita bisa memberikan materi mengajarkan anak yang ada di lingkungan peserta didik itu. Contohnya, hal sederhana, itu misalkan yang saya ajarkan kepada peserta didik itu salah satunya misalkan tentang instalasi ya. Satu, anak bisa kita giring ke arah misalkan untuk memperbaiki instalasi di rumahnya. Gitu. Anak bisa kita giring ya untuk belajar praktis tentang bagaimana memperbaiki instalasi di rumahnya, memperbaiki penerangan di rumahnya, memasang stop kontak di rumahnya, memasang saklar di rumahnya, memasang motor di rumahnya. Itu yang kita ajarkan. Jadi sesuatu yang ada di lingkungannya masing-masing sesuai bidang masing-masing juga gitu. Bahkan secara kepepet pun, misalkan kita mengajarkan keterampilan hidup, kecakapan hidup kepada peserta didik, itu sah-sah saja diperbolehkan oleh pemerintah. Itu di masa pandemi ini ya gitu. Itu prosesnya seperti itu. Lalu dalam masa pembelajaran daring atau virtual ini, kendalanya terbesar itu apa Pak? Kendala terbesar tetap kita adalah komunikasi kepada peserta didik. Karena apa? Kita sekolah pinggiran banyak kendala yang terbesar itu adalah salah satunya adalah satu sarana. Itu jelas anak itu banyak sekali terkendala ini. Salah satunya misalkan ya, dengan adanya daring, sarana terbatas, terus kemampuan keinginan anak itu sedang saja. Dengan adanya ini seakan-akan bisa menjadi suatu pendorong untuk tidak aktif. Contoh sederhana, pada saat diomisi oleh guru, ya, secara otomatis guru tersebut berkomunikasi dengan orang tua. Misalkan ditanyai orang tuanya, ya, kenapa untuk KBM-nya si A ini kok jarang mengikuti misalkan. Nanti jawabannya antara anak dan ibu ini beda, tindakannya dan jawaban udah beda. Contoh sederhananya seperti itu. Misalkan, ngapunten Pak Bu, karena putra ini tempat ini betul enten sinyal, misalkan gitu. Kendala teng sinyal. Lah terus putrane kegiatane napa Bu? Nggih teng kamar mawon niku. Lah terus nang kamar napa kemawon? Masa teng kamar terus. Lah teng kamar nggih main game mawon iki.
Itu artinya apa? Alasannya tidak ada sinyal, bocah no kamar, ini kok main game. Nah, orang ini sinyal kok main game. Itu jadi pertanyaan tersendiri ya Pak? Iya, gitu. Nah, sehingga apa? Ini juga menjadi permasalahan. Gitu. Permasalahan bukan cuma itu, tapi ada juga satu dua bapak ibu guru yang kadang mungkin kelupaan mengirimkan tugas ataupun mungkin sengaja tidak mengirimkan tugas ataupun itu juga menjadi permasalahan tersendiri. Jadi memang karena belum terbiasa itu banyak sekali muncul kendala-kendala. Kalau waktu melakukan home visit ya Bapak ya, itu guru menemui orang tua atau muridnya atau orang tua dan muridnya Pak? Ya, secara otomatis kita berharap bisa ketemu kedua-duanya. Ya. Karena apa? Dengan ketemu kedua-duanya kita bisa memberi informasi yang benar kepada orang tua, kita bisa menekankan kepada peserta didik, sehingga ada komunikasi yang baik di antara kita bertiga. Itu harapannya. Kalau jika Pak, semisal ada perbedaan pendapat antara orang tua dan anak, itu tindakan yang dilakukan bagaimana Pak? Ya. Sering memang terjadi antara orang tua dan anak ini tidak sinkron dalam hal menjalankan proses KBM di sekolah. Ya. Sehingga apa? Kita harus meyakinkan, ya, meyakinkan informasi, kita memberikan informasi secara jujur kepada orang tua bagaimana sebenarnya itu kayak apa toh. Jadi misalkan anak memberikan informasi jarang diberi tugas misalnya. Atau mungkin anaknya sudah bilang ke orang tuanya sudah mengerjakan tugas. Jadi ibu atau bapak itu sering menanyai anaknya, sudah mengerjakan tugas belum? Tugasnya sudah dikerjakan belum? Sudah masuk kelas belum? Tapi anaknya jawabnya, sudah Pak, sudah Bu, sudah Pak. Nah, itu. Ternyata apa? Setelah dicek, itu ternyata tidak pernah mengerjakan atau jarang. Sehingga apa? Sehingga kita harus memberikan informasi kepada orang tuanya dan ngeten ibu putrane ternyata selama ini untuk proses KBM-nya jarang mengerjakan tugas. Buktinya ini. Nah, buktinya juga iya, ya Pak ya? Ya harus saya sampaikan. Ya, gitu. Itu salah satunya. Apakah ada pembelaan tersendiri dari orang tua Pak seperti itu Pak? Ya terkadang ada sih, yang namanya orang tuanya kadang pembelaan itu tetap ada. Tapi ya kita terus memberikan informasi yang benar kepada orang tua. Itu. Dalam pembelajaran dari ini tentunya menguras pikiran dan energi ya Bapak ya? Ya luar biasa. Terus menurut Bapak nih, secara psikis dan mental, apakah Bapak yakin akan melewati pembelajaran daring ini Pak? Ya mau tidak mau, ini bukan suatu pilihan. Pembelajaran daring saat ini bukan suatu pilihan, tetapi ini yang harus kita jalankan, gitu ya. Jadi mau tidak mau kita harus belajar dari keadaan dan menjalankan ini sebaik-baiknya, semampu kita. Harus kita jalankan seoptimal mungkin. Kita harus yakin ini harus bisa kita laksanakan dengan baik. Walaupun dengan berbagai perbaikan selama proses ini berjalan. Seperti itu ya Pak? Iya. Bagaimana pendapat Bapak ketika mengajar di virtual atau daring ini? Dari segi kekurangan maupun kelebihannya Bapak? Iya. Jadi untuk proses pembelajaran daring itu memang tidak serta-merta negatif tidak, tapi juga ada sisi positifnya. Dengan pembelajaran daring ini secara otomatis kita diberikan banyak waktu. Seorang guru diberikan banyak waktu untuk bisa menyampaikan materi kepada anak-anak. Karena apa? Kalaupun misalkan pembelajaran secara langsung, besok jadwalnya kita harus hadir besok. Tetapi di pembelajaran virtual ini, pada saat besok itu jadwalnya, kita bisa mengunggah hari ini atau tadi malam. Itu bisa kita, atau seminggu sebelumnya sudah kita rancang, sudah bisa gitu. Sehingga apa? Selain ada positifnya juga ada negatifnya gitu. Tinggal kita mensikapi bagaimana. Jadi tergantung kita mensikapi pelajaran daring ini Iya, seperti apa itu ya Pak? betul Entah itu sekali. dari segi positif maupun negatifnya. Pak, kan dalam pembelajaran daring ini kan ada kan Pak, dua siswa yang sulit menangkap materi seperti itu. Terus ketika ada salah satu siswa yang sulit menangkap materi secara virtual, apa yang Bapak lakukan Pak? Ya gini, jadi
Pada proses pembelajaran daring ini kita lebih banyak pada penilaian pada proses, ya. Bagaimana proses anak mengikuti itu yang penting, bukan bagaimana anak menyelesaikan, itu tidak begitu penting. Gitu. Sehingga apabila anak ini mengikuti proses ini dengan baik, harapan kami secara karakter anak ini sudah bagus. Tetapi walaupun sepandai-pandainya anak, tapi tidak mengikuti kegiatan KBM dengan baik, ini yang jadi masalah. Nah, gitu. Jadi kita tetap melihat dari proses, gitu, bukan hasil akhir. Jadi lebih baik prosesnya daripada hasilnya Iya, ya Pak? Seperti iya, itu ya betul, Bapak ya? betul. Selama pembelajaran dari ini, apakah Bapak memulai kelas dengan tepat waktu Bapak? Ya, insya Allah saya selalu berusaha untuk melaksanakan kegiatan secara tepat waktu. Kalaupun misalkan kepepet lali, pernah saya kelupaan untuk tidak menyampaikan materi dan sebagainya, itu tetap saya sampaikan. Ya. Tetap saya sampaikan, terus saya memberitahu kepada walinya biasanya untuk diteruskan ke grup anak. Ya. Mohon maaf, saya mohon maaf secara langsung menyampaikan kepada anak, kelupaan tidak mengunggah materi kemarin dan saat ini sudah saya unggah. Karena apa? Dalam proses pembelajaran daring sekali kita tidak mengunggah, besok-besok anak itu jaga dia lah paling tidak mengunggah lagi. Sehingga apa? Saya harus selalu berusaha untuk konten. Jadi seperti menyepelekan seperti itu Iya, ya? betul sekali. Kan kita tadi menggunakan metodenya Google Classroom ya Bapak? Apakah ada gitu Pak siswa yang mengirim tugas melalui WhatsApp seperti itu? Ya, tidak menutup kemungkinan dengan caranya yang lain itu juga digunakan oleh guru. Jadi tergantung kepada gurunya masing-masing. Gitu. Tapi saya lebih enjoy dengan sarana yang sudah ada. Gitu. Tadi kan kalau praktik kan kita praktikum di rumah ya Bapak ya? Itu kita waktu si siswa melaksanakan praktikum itu di foto atau di video Bapak? Ya, itu tergantung. Ini juga menimbulkan masalah. Kadang di foto HP-nya juga hasilnya tidak bagus, tapi juga bukan masalah bagi saya. Gitu. Di video kadang memorinya tidak muat, tapi paling tidak minimal itu ada buktinya menurut saya ini. Kalau Bapak ada kendala nggak Pak waktu praktikum tapi secara daring gitu Pak? Apa ya kendalanya? Kalaupun kita sesuaikan dengan kemampuan anak di rumah, saya kira tidak begitu. Kendalanya paling anak molor, mengerjakannya diundur-undur, gitu. Tapi kan kalau sekarang kayak listrik itu semuanya sudah pakai listrik, Iya. kecuali bidang-bidang lain mungkin kesulitan. Lalu bagaimana respon Bapak ketika ada salah satu siswa terlambat mengumpulkan tugas Bapak? Bagi saya untuk kalaupun hanya terlambat, menurut saya masih memberi toleransi di masa pandemi. Yang penting dia tetap mengumpulkan, gitu. Jadi bagi saya monggo. Tapi saya juga tidak mengizinkan untuk terlambat. Tapi kalaupun kepepet ada 1-2 anak yang terlambat, saya tetap mempersilahkan. Silakan. Tetap saya motivasi untuk tetap mengerjakan, mengumpulkan. Ada deadline waktu nggak Pak dalam mengerjakan tugas itu Pak? Deadline waktunya yang penting sebelum apa ya istilahnya, sebelum nilai itu harus disetorkan ke pembuat rapot atau wali kelas, harus sudah menyelesaikan semua tugas. Itu deadline. Berarti panjang juga ya Pak ya Iya. deadline untuk mengerjakan tugas itu. Jadi si anak juga tidak merasa tertekan dalam mengerjakan Harapan tugas kami itu. kayak gitu. Dalam bekerja secara daring ini kan beda ya Pak, secara luring itu Pak. Itu apa yang memotivasi Bapak dalam bekerja secara virtual atau daring ini Pak? Yang jelas saya bekerja secara virtual ataupun tidak, itu adalah menjadi tanggung jawab saya. Saya sudah diberi tanggung jawab untuk mencerdaskan anak bangsa, dan itu bukan merupakan beban bagi saya, tapi itu adalah tanggung jawab yang diberikan, yang dipercayakan oleh pemerintah pada saya. Sehingga dengan tanggung jawab itu saya menyetujui untuk diberi tanggung jawab itu, maka saya harus menjalankan itu dengan baik.